Ya Tuhan, berkaryalah dalam diri kami sekarang ini melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar kami diberikan telinga yang mendengar, hati yang bersukacita, dan akal budi yang jernih, sehingga apa yang kami baca dari Alkitab dapat kami mengerti dengan baik. Dan apa yang hendak kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu, ia akan dapat kami pahami dengan benar. Bahkan dapat kami hayati dengan sungguh, sehingga firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami dan menjadi firman Allah yang hidup, yang akan menuntun hidup kami sekalian pada waktu-waktu yang akan datang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel 37, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yeskiel 37, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini ada seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku,
Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan menyanyikan Mazmur 130. Dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamulah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Roma 8 ayat 6 sampai 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia
tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan Injil tidak perlu kita lakukan dengan berdiri, tetap duduk saja. Yang akan dibacakan oleh teman-teman dari wilayah 2, yang akan dibacakan ada narator dan ada orang-orang tertentu yang akan menjawab dari apa yang disampaikan oleh narator. Pembacaan Injilnya diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Silakan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. tetapi maksud ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah, kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem,
kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi, waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria, di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah. maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan,
dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat dia, melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Allah, yang memelihara serta yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua dari bacaan kita yang 45 ayat tadi, terutama pada ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan menemukan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan ketika kita membaca Injil Sinoptik, Markus, Matius, dan Lukas. Di mana nuansa yang berbedanya? Nuansa yang berbedanya adalah kalau dalam Injil Sinoptik, Yesus itu bekerja di wilayah Galilea, dan ketika akan mengalami kematian, baru pergi ke wilayah Yudea, masuk ke Yerusalem, dan akhirnya ditangkap dan mengalami kematian. Jadi dalam Injil Sinoptik, Yesus itu hanya satu kali masuk Yerusalem dan mengalami kematian. Tapi dalam Injil Yohanes, Yesus itu digambarkan berkali-kali masuk ke Yerusalem. Karena dalam pandangan Yohanes, Yerusalem itu sebagai pusat agama perlu untuk mengalami perubahan. Kalau pusat agama itu sudah mengalami perubahan, maka pastilah bagian-bagian yang lain juga akan mengalami perubahan. Yang berikutnya yang kita temukan nuansa berbedanya adalah dalam Injil Yohanes, Yesus itu memang mempunyai murid-murid, mempunyai orang-orang yang terdekat. Tapi orang-orang yang terdekat itu tetap tidak mengerti tentang Yesus. Yang berikutnya nuansa yang lain yang kita temukan dalam Injil Yohanes adalah ada teologi atas, ada teologi bawah. Kadang-kadang Yesus digambarkan sebagai Mesias, teologi atas. Tapi kadang-kadang Yesus digambarkan sebagai manusia yang memohon-mohon sesuatu kepada Bapaknya. Dan di dalam Yohanes pasal 11 itu, keduanya bergabung menjadi satu. Ia memohon kepada Bapaknya, dan ternyata ada teologi atasnya, yaitu ia bisa menghidupkan orang yang telah mengalami kematian. Dan yang berikutnya nuansa yang ingin kita tekankan dalam kebaktian ini adalah dalam Injil Yohanes selalu ada rumusan. Percaya dan melihat.
Ini pun kita temukan ketika kita membaca Injil Yohanes setelah peristiwa kebangkitan Yesus, terutama ketika ia berjumpa dengan Thomas. Thomas mengatakan, "Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, pada kakinya." Lalu Yesus menampakkan diri dan memperlihatkan kepada Thomas, "Cucukkanlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku." Dan disitulah Thomas kemudian menyampaikan pengakuannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang akhirnya kemudian Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Jadi selalu rumusannya percaya, melihat. Kalau kita menemukan rumusan-rumusan yang seperti itu, sebenarnya ada apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu. Kita tahu Injil Yohanes itu ditulis pada akhir abad pertama dan awal abad yang kedua. Yang sedang terjadi, saudara-saudara, walaupun mereka telah menjalankan hidup kekristenannya, tetapi hidup kekristenannya itu kerap kali luntur ketika berhadapan dengan kekuatan pengaruh dari yang lain, terutama pengaruh dari dunia filsafat. Kalau dalam dunia filsafat, saudara-saudara, orang selalu mengandalkan kepada panca indera, dan disitulah peran logika sangat kuat. Karena mengandalkan kepada panca indera, maka orientasinya adalah kepada hal-hal yang empiris, hal-hal yang berdasarkan pengalaman. Kalau orang sudah melihat sesuatu, merupakan sebuah pengalaman, dan barulah kemudian orang akan menjadi percaya. Melihat dulu, baru kemudian percaya. Dan berpikir logik yang seperti itu, yang berdasarkan panca indera, juga kita warisi sampai sekarang. Kita tidak mudah percaya kepada berita-berita yang simpang siur. Kita harus melihat dulu, baru kemudian kita percaya. Sama halnya saya pada awalnya tidak percaya ketika dikatakan di sebuah tempat di Sulawesi ada seorang yang bernama Akbar yang pergi ke kebun sawit, tiba-tiba hilang dan tidak ditemukan selama 1 hari 1 malam. Lalu orang-orang melihat di sana ada seekor ular piton, dan orang-orang itu mengatakan Akbar ditelan oleh ular piton. Yang segera muncul dalam benak saya, apakah mungkin manusia ditelan oleh ular piton? Ular kan tidak seberapa besarnya. Manusia itu kan besar. Tapi kemudian baru saya percaya ketika ular itu sudah tidak bergerak, oleh karena perutnya menjadi besar, dan kemudian ular itu dimatikan, lalu perutnya dibuka, dan ternyata memang benar. Akbar ada dalam perut ular itu, tapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Melihat dulu, baru percaya. Ya kan? Tidak mudah memang untuk percaya dulu, baru kemudian kita melihat. Tapi sekarang Yesus itu ingin mengubah logika berpikir tersebut. Logikanya adalah percaya dulu, baru kemudian melihat. Bagaimana pemahamannya? Percaya dulu baru melihat ditempatkan dalam konteks yang sangat krusial dalam bacaan kita. Dalam konteks kematian. Yang dikatakan bahwa Lazarus, saudara dari Maria dan Marta,
mengalami sakit. Disampaikanlah berita itu kepada Yesus, tapi Yesus tidak kunjung untuk segera mengunjunginya. Yesus tetap untuk terus melakukan pelayanan. Bahkan di tengah-tengah pelayanannya Yesus mengatakan bahwa Lazarus sudah tertidur. Murid-muridnya walaupun terdekat dengan Yesus tidak memahami apa perkataan Yesus. Murid-muridnya mengatakan kalau tertidur nanti ia akan bangun dan pasti akan sembuh. Tetapi kemudian Yesus baru menjelaskan Lazarus itu sebenarnya sudah mati. Yang sampai pada akhirnya Yesus menyatakan sebuah pernyataan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati walaupun ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah ungkapan Yesus itu dapat dibuktikan? Akulah kebangkitan dan hidup. Yang berkenaan dengan soal kematian dari Lazarus. Yesus mengatakan, mari kita kembali. Tapi Thomas salah memahaminya. Ia mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Karena memang kalau Yesus kembali ke Yerusalem, bukankah sudah tahu bahwa di Yerusalem ia akan pernah dirajam? Jadi kalau ia kembali ke Yerusalem, pastilah ia akan dirajam. Dan Thomas kemudian mengamini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Yang sampai pada akhirnya tiba pada nas kita. Yang mengatakan dalam ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah reaksi dari apa yang disampaikan oleh Marta. Ketika Yesus mengatakan, angkatlah batu itu. Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau, ia sudah 4 hari mengalami kematian. Kalau orang mengalami kematian 4 hari, ya memang logikanya adalah pasti sudah busuk. Pasti sudah berbau. Tetapi Yesus kembali menegaskan kepada pernyataannya, akulah kebangkitan dan hidup. Dengan mengatakan dalam ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apakah terbukti? Ya. Kita tahu pada akhirnya setelah Yesus berdoa dan mengatakan Lazarus, marilah keluar. Lazarus pun keluar. Yang menunjukkan bahwa ternyata di belakang kematian itu ada sebuah kehidupan. Lazarus kembali mengalami kehidupan. Yang akhirnya membuat orang-orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata percaya itu bahasa agama. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, kata percaya itu dari kata pistein atau pisteu, saya percaya. Yang dalam teksnya dikatakan hoti ean pisteus, bahwa jika engkau percaya, opse ten dosan tuteu, opse itu melihat. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau orang percaya akan melihat kemuliaan Allah.
Tapi percaya itu kan bahasa agama. Lalu bagaimana dengan dunia ilmu pengetahuan? Apakah dunia ilmu pengetahuan juga mengenal kata percaya? Dalam dunia ilmu pengetahuan, saudara-saudara, rumusannya bukan percaya. Seperti yang dikatakan oleh Peter Nivio Sarlenga yang mengatakan begini. Orang jenius adalah mereka yang melihat apa yang belum pernah ada dan membuatnya ada dan menjadi nyata. Orang jenius adalah orang yang melihat apa yang belum ada. Oh, belum ada bisa dilihat gitu kan. Lalu membuatnya ada dan kemudian menjadi nyata. Itu kan dalam bahasa agama namanya percaya. Benar kan? Melihat yang belum ada. Itu kan percaya. Atau seperti misalnya yang dikatakan oleh Albert Einstein yang mengatakan begini. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasan lah yang melahirkan seorang ilmuwan yang besar. Einstein mengatakan mereka itu salah kalau berpendapat begitu. Yang bisa melahirkan seorang ilmuwan yang besar bukan kecerdasan, melainkan karakter dari seseorang. Tanda kecerdasan sejati bukanlah terletak pada pengetahuan, tapi pada imajinasi. Imajinasi membayangkan sesuatu yang belum pernah ada. Kalau saja tidak ada orang-orang yang melihat yang belum pernah ada dan orang berimajinasi, maka tidak akan ada penemuan-penemuan baru. Maka tidak akan pernah ada penemuan peradaban-peradaban baru dalam dunia ini. Tetapi oleh karena mereka melihat sesuatu yang belum pernah ada dan ingin membuatnya ada dan nyata, maka mereka berimajinasi. Thomas Alva Edison setelah 9.955 kali menemukan lampu yang gagal menyala, Edison akhirnya menemukan lampu yang menyala yang tadinya belum pernah ada. Atau misalnya Columbus yang memahami bahwa dunia ini memang bulat, bumi ini bulat. Lalu ia berpikir bahwa daratan itu tidak hanya ada dalam benua Eropa. Daratan itu bukan hanya ada di sekitar lautan yang ada di Eropa, tetapi di luar itu pasti akan ada daratan. Karena itu ia terus berlayar. Dan akhirnya ditemukanlah benua Amerika. Daratan yang sangat luas. Dan dibangunlah sebuah peradaban baru di sana. Itu dunia ilmu pengetahuan. Tapi dalam bahasa agama, saudara-saudara, percaya itu adalah modal dasar kita. Agama apapun, modal dasarnya adalah percaya. Dalam kehidupan orang beragama termasuk kita sekalian, sebagai orang-orang Kristen, kepercayaan kita kepada Yesus itulah yang mengubah kehidupan kita. Dari orang yang berangasan menjadi orang yang lemah lembut. Dari orang yang kasar menjadi orang yang lemah lembut. Dari orang yang biasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kemudian berubah menjadi baik. Semuanya itu karena percaya. Kalau orang-orang percaya itu, orang beragama tidak memiliki kepercayaan, maka ia akan ditelan oleh zaman. Ia akan seperti dinosaurus yang begitu kuat tetapi tidak tahan terhadap perubahan, maka ia pun juga akan hilang. Tetapi berkat kepercayaan itulah yang membuat orang-orang beragama terus bertahan sampai dengan sekarang ini.
Cobalah lihat bagaimana pada awalnya kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen banyak dianiaya. Orang-orang Kristen banyak dihambat. Orang-orang Kristen banyak dibabat. Logikanya kan harusnya punah sekarang ini. Tapi ternyata tidak. Walaupun orang-orang Kristen banyak dianiaya, orang-orang Kristen banyak dihambat dan banyak dibabat, tapi ternyata orang-orang Kristen terus merambat kemana-mana. Terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Modalnya karena percaya kepada Tuhan yang diimaninya. Seorang bangsawan Jerman yang namanya Graf von Zinzendorf pada satu waktu melakukan perjalanan dan tiba di sebuah tempat untuk istirahat bersama-sama dengan orang-orang lain. Di tempat itu ada sebuah tanda salib dan di bawah tanda salib itu ada kata-kata, "Inilah yang telah aku perbuat kepadamu. Apa yang akan engkau perbuat bagiku?" Kata-kata itu sangat mengusik Graf von Zinzendorf, yang pada akhirnya mengubah seluruh kehidupannya. Begitu ia kembali ke Jerman, maka ia mendonasikan seluruh kekayaannya untuk kepentingan kekristenan. Dan berkat segala donasinya itulah, maka Injil dikabarkan kemana-mana, termasuk ke Indonesia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya bukan hanya soal aku percaya hanya di bibir. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi percaya itu harus merupakan bagian dari seluruh kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang percaya, sama seperti kata pistein, bukan hanya pengakuan di mulut, tapi kita mempercayakan segenap kehidupan kita kepada yang kita percaya itu. Kita menyerahkan diri kepada yang kita percayai itu. Kita tidak perlu memiliki sedikit pun kekhawatiran. Karena yang kita percayai itu pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena yang kita percaya itu pasti akan menolong kita. Karena yang kita percaya itu pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah artinya memang percaya. Karena itu percaya saudara-saudara berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Coba misalnya, kalau saya mengatakan kepada Anda sekalian, demikian, gereja kita ini, saudara-saudara, persembahan bulanannya dari seluruh anggota jemaat yang masuk disinyalir konon katanya hanya 20 sampai dengan 30%. Lalu yang 80%-nya kemana? Enggak tahu di mana letak tempat sampul persembahannya? Rasanya juga enggak, karena kita seringkali ada di sekitar itu, gitu kan. Tapi kenapa hanya 20 sampai dengan 30% yang memberikan persembahan bulanannya? Apakah itu menunjukkan bahwa tidak ada kepedulian dari kita? Percaya itu ya memang hanya menyangkut soal-soal ucapan saja dan bukan soal tindakan. Dan kalau saya mengatakan sekarang Anda harus ambil sampul persembahan bulanan, Anda berikan persembahan bulanan dan sebagainya, mungkin Anda mengatakan, Pak Pendeta, saya ini hidup pas-pasan. Bagaimana bisa memberikan persembahan bulanan? Tetapi merupakan sebuah pengalaman yang saya alami sendiri. Tahun 85 setelah saya mengundur-undur untuk diteguhkan sebagai TTK, bukan tua-tua keladi ya, tapi
tapi tua-tua khusus. Karena harus diteguhkan bulan September, tapi saya nggak mau, akhirnya dipaksa juga bulan Desember. Tanggal 8 Desember tahun 85 sebagai pejabat gerejawi. Waktu itu saya berkomitmen, JHP pertama saya akan persembahkan. JHP itu jaminan hidup pengerja, sekarang namanya BKH gitu kan. Kalau dulu namanya JHP. Jadi tidak disilahkan dengan istilah gaji, tapi jaminan. Ya. Karena memang seorang pengerja tidak boleh bekerja pada bidang-bidang lain. Dan hidupnya harus mendapatkan jaminan. Karena itu digunakanlah kata jaminan waktu itu. Sekarang namanya BKH. Yang saya terima memang nggak seberapa, tapi zaman itu besar. JHP pertama saya persembahkan. Jumlahnya Rp350.000. Kecil kan? Tapi jangan bilang kecil dulu, itu besar pada zaman itu, tahun 85. Karena apa? Karena $1 itu Rp800. Sekarang $1 itu kan 13.500. Mengalami depresiasi yang sangat mencolok. Kurang lebih sekitar 1.700%. Jadi kalau saya menerima JHP waktu itu 350 yang merupakan sumber hidup saya. Kalau dikonversikan sekarang ini ya dikalikan 17 saja. Jadi berapa? Kurang lebih sekitar 3.745.000. Besar. Memang benar-benar saya persembahkan. Enggak ada yang tahu. Tapi bendahara curiga. Oleh karena apa? Oleh karena bendahara kami di sana bekerja di bank. Dan untuk memberikan JHP kepada saya belum dengan cara melalui bank, tapi melalui uang cash. Uangnya baru-baru semua. Nah, bendahara saya kemudian curiga bertanya, ini uang dari mana? Gitu kan. Serinya kok sama? Saya juga tidak ngomong apa-apa. Itu kan pertaruhan. Tapi apakah pada bulan itu kemudian saya nggak makan? Tidak, saya tetap juga bisa makan. Karena apa? Karena kemudian saya diminta untuk mengisi renungan di Pemda Kabupaten Bekasi. Dapat uang kan? Diminta untuk ceramah di GMKI. Dapat uang kan? Diminta untuk membawakan renungan di sebuah perusahaan. Dapat uang kan? Jadi walaupun JHP-nya saya persembahkan, kok nggak pernah kekurangan. Karena itu saya tidak pernah dalam rangka kepercayaan itu mengalami kekhawatiran. Hal yang lain, saudara-saudara, saya juga tahu diri. Bahwa jemaat di mana saya berada di GKI Raya Hankam, pada umumnya adalah para pegawai negeri. Rumahnya masih rumah-rumah BTN, masih mengangsur. Lalu ketika saya tinggal di rumah sendiri, apakah kemudian saya harus minta, mana dong uang kontraknya gitu kan? Karena kan harus disediakan kan? Saya nggak minta-minta begitu. Oleh karena saya memahami tentang situasi yang ada. Saya bisa menerima kenyataan-kenyataan yang seperti itu. Toh saya juga tidak kekurangan. Masalahnya adalah bagaimana ketika kita percaya, kita mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Allah dalam Yesus Kristus. Maka Allah juga pasti tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian di tengah-tengah kepercayaan kita kepadanya. Karena itu jangan takut, jangan khawatir ketika kita memberikan persembahan. Karena berapapun persembahan yang kita berikan, berkat Tuhan itu selalu lebih banyak daripada apa yang kita berikan kan? Benar enggak? Kita memberikan sekian, berkat Tuhan kan pasti lebih banyak daripada apa yang kita berikan.
Dan itulah yang saya tanamkan dalam rangka kehidupan berjemaat pada waktu itu. Kita tidak perlu khawatir. Anda bisa bayangkan, mengurus izin pembangunan bulan Januari tahun 86, bulan Juni keluar izinnya. Padahal di daerah Muslim yang sangat kuat, di wilayah Pondok Gede. Nggak masuk logika kan? Ketika izinnya keluar, kami harus membangun. Uangnya dari mana? Karena nggak punya persiapan, karena berpikir ngurus izin ya pasti akan bertahun-tahun. Tetapi di situ ada klausul bahwa dalam waktu 6 bulan harus dibangun. Kalau nggak dibangun, dicabut lagi izinnya. Lalu anggaran pembangunannya sangat besar. 600 juta hampir pada waktu itu. Yang kalau sekarang ya dikonversikan sajalah. Kali 15 kali jadi berapa. Dan ternyata juga setelah dijalani, semuanya itu juga dapat terlampaui dengan baik. Bahkan ada surplusnya, walaupun dengan tersendat-sendat. Sebab itu dalam rangka kehidupan kita bergereja, harusnya gereja itu selalu berorientasi kepada program oriented dan bukan kepada budget oriented. Sampai kapanpun juga dalam rangka membuat sebuah anggaran selalu ada defisit. Selalu ada defisit. Tapi dalam kenyataannya apakah memang akan ada defisit? Belum tentu juga. Bisa saja karena programnya tidak berjalan, maka kemudian menjadi surplus. Atau bisa saja karena kita mempunyai kerinduan untuk memberikan yang besar untuk menopang kehidupan bergereja, maka anggaran itu akan terlampaui. Walaupun kegiatan-kegiatannya semuanya berjalan dengan baik. Tapi terkadang yang terjadi di beberapa tempat, dalam rangka merencanakan sebuah kegiatan gereja karena kekhawatiran, maka orientasinya adalah kepada budget oriented dan bukan kepada program oriented. Maka kita tahu sendiri apa akibatnya. Yang mungkin juga tidak sedikit ada orang-orang yang sakit hati dan sebagainya. Karena orientasinya kepada budget oriented. Kalau kita percaya, saudara-saudara, percaya itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Karena itu Yesus mengatakan jika engkau percaya, engkau akan melihat. Dan ternyata di balik kematian ada kehidupan. Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Impossible. Menjadi I am possible. Memang ada acara televisinya ya. Dari impossible menjadi I am possible. Dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Itulah percaya. Jadi percaya itu sebenarnya bukan hal yang susah. Percaya itu seperti begini. Saya minta kita semua berdiri sekarang. Yuk berdiri, berdiri. Semua berdiri. Daripada berdiri semua, sekarang silakan duduk lagi. Percaya itu seperti itu. Pada waktu Anda duduk, bertanya enggak kepada kursi, kuat enggak menahan saya? Kita takut enggak kursinya itu akan roboh, lalu kita jatuh? Kan enggak. Dari kita berdiri langsung kita duduk. Kita akan yakin kursinya akan menopang kita. Percayakan seperti itu. Kalau kita percaya, kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, maka kita akan selalu melihat kemuliaan Allah. Kita akan selalu melihat keajaiban-keajaiban di tengah-tengah kehidupan ini. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh kita percayanya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Amin.